Selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang tentunya penuh dengan hujatan. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan ingat tetaplah sombong di dunia dan akhirat. One of these days I won't be around. I'll rip my roots up from this ground. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali dengan kepribadian yang pertama, yaitu seorang yang bernama Kaito. Di sini dia bekerja sebagai jurnalis dan penulis untuk majalah politik. Sehari-hari Kaito bekerja di sebuah perusahaan dan setiap pulang Kaito selalu berjalan kaki. Di sisi lain, seorang wanita bernama Kuniko tengah asik berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe. Bahkan, Kuniko juga seorang penulis yang sekarang sedang naik daun. Kuniko adalah mantan dari Kaito. Di saat itu Kuniko sedang menceritakan pengalamannya di sebuah sekolah, lalu Kaito secara diam-diam mengikuti Kuniko. Dalam percakapannya, Kuniko menyukai satu bidang yang selalu ingin dia pelajari, yaitu novel grafis untuk saat ini. Kuniko sedang mengerjakan proyek dengan seorang artis yang bernama Chuhito Wakamatsu. Menurut pembawa acara, dia yakin itu akan menjadi kolaborasi yang hebat dan kuat. Kuniko juga akan fokus pada kemunculan teknologi 3D yang tentunya inversif dan konvergensis antara dunia game dan dunia nyata. Mereka akan menggunakan program jaringan saraf tiruan untuk mengembangkan cerita. Baru-baru ini mereka mengambil cerita dasar dan akan dimasukkan ke jaringan robotik. Dan ini jelas merupakan masa depan, cara kita bercerita di era digital di masa depan. Di sisi lain, kepribadian yang kedua bukan lagi Kaito, melainkan berganti nama menjadi Nagisa. Nagisa sedang makan mie di sebuah restoran. Tak berselang lama, datanglah seorang yang bernama Yoshiro. Yoshiro berkata bahwa mereka kini harus berurusan dengan neuron yang memaksa mereka untuk masuk ke dalam database simulacronnya. Dan neuron terus memaksanya ke lorong naratif yang tidak bisa mereka hindari. Sekarang bosnya ketakutan, mengingat Yoshiro mungkin harus memetakan ulang server sepenuhnya. Namun semua itu bukan urusan Nagisa. Tujuan dari semua itu adalah Yoshiro meminta Nagisa untuk membantunya melakukan permainan dan mencatat beberapa bug pada utama. Yoshiro memberikan imbalan kepada Nagisa, yang akhirnya Nagisa pun mau melakukan apa yang diinginkan Yoshiro. Yoshiro juga meminta Nagisa untuk menyelesaikan dengan cepat, karena Yoshiro sudah mendapatkan perhatian besar-besaran dari Korea. Lalu Yoshiro akan menghubungi Nagisa untuk melakukan streaming file VR. Malamnya Nagisa langsung memainkan game yang bernama Level 4 menggunakan VR-nya. Di sisi lain, malam itu Kaito sedang berjalan pulang. Sebelum pulang, Kaito bermain baseball yang biasa dia mainkan. Di sisi lain, Kaito sepertinya agak kesal, sehingga Kaito melampiaskannya dengan memukul bola dengan sangat keras. Setelah itu, Kaito mendatangi kafe bersama kedua temannya. Salah satu temannya menanyakan Kaito karena tidak mendatangi reuni teman sekolahnya. Karena teman lamanya menanyakan keberadaannya, lalu Kaito mempunyai alasan kepadanya karena tidak menghadirinya. Kaito harus membuat tanggal waktu dan praktis untuk meningkatkan kinerjanya. Tak sengaja temannya mengingatkan Kuniko kepada Kaito. Menurut Kaito tidak bisa melupakan Kuniko karena Kuniko adalah cinta dalam hidupnya. Temannya berkata bahwa Kuniko terlihat seksi seperti biasanya. Temannya juga memberitahu bahwa Kuniko adalah seorang penulis dan jurnalis yang cukup terkenal. Namun sekarang, enggak dengan Kaito. Temannya mencadai Kaito karena karir Kaito nggak sewah Kuniko. Ketika berjalan pulang, mereka bertiga pun sempoyongan karena telah meminum banyak tuak. Lalu Kaito menaiki kereta dan setiba di rumahnya dia tertidur. Kaito bermimpi sedang colek dengan sebuah alat dan dibantu dengan gambar dengan imajinasi yang tinggi. Keesokannya Kaito kembali meneruskan novelnya yang belum selesai. Di saat itu juga Kaito memandangi tubuh Ayaka yang terlihat menggemaskan. Seketika Kaito berimajinasi bahwa Ayaka telah menyedot tit-titnya. Setelah selesai bekerja, Kaito berjalan-jalan terlebih dahulu dan memainkan permainan. Tiba di rumah, Kaito melihat sebuah artikel yang bertuliskan, Cina dan Mesir telah memperdagangkan suku cadang pesawat militer. Bahkan Kaito juga sering merakit pesawat mainan. Di dinding, terlihat tulisan bahwa Kaito memenangkan kompetisi fiksi pendek Yokohama tahun 2006. Dan pagi harinya Kaito kembali bekerja. Di saat temannya sedang mengevaluasi novelnya, Kaito gagal fokus karena Ayaka sedang diganggu oleh teman sekantornya. Setelah itu Kaito dipanggil oleh bosnya. Menurut bosnya, kini kinerja Kaito menurun. Bahkan bosnya juga memberitahu bahwa dia tidak suka dengan artikel yang dibuat oleh Kaito. Lalu, bos berusaha memberikan motivasi Kaito agar Kaito kembali bekerja dengan baik. Di sini bos melihat Kaito cocok dengan anggota tim yang lain. Sejujurnya, bos tidak melihat kemajuan nyata ketika mereka duduk di sini. Bos terus memotivasi Kaito dan memperlihatkan grafis kinerja Kaito belakangan ini. 何の進歩もしてない気がするんだ。 Malamnya, Kaito mengajak seorang wanita bernama Tomiki untuk melepaskan nafsu birahinya. Sebelum melakukan perkimpoian duniawi, Kaito memakai seragam kekaisaran Jepang agar terlihat menjadi kaisar dan tidak lupa pakai karet balon.
Setelah selesai, Kaito memberi imbalan kepada Tomiki karena sudah menghiburnya. Sementara itu, Nagisa juga memainkan tit-titnya dengan sebuah alat dan menonton video vocab. Pagi harinya, Kaito kembali berangkat bekerja dengan menaiki kereta. Di kantor, Kaito melihat sebuah cuplikan video perang. Karena kinerja yang menurun, Kaito terlihat tolol ketika Kaito ingin memakai alat fotokopi. Namun alat itu tidak berjalan sempurna. Dan mungkin Kaito salah memasukkan perintah hingga alat itu membuat Kaito kesal. Kemudian waktu pulang, Kaito mengikuti teman wanita sekantornya. Lalu Kaito membuka Facebook untuk melihat Kuniko. Setelah itu Kaito kembali memainkan tit-titnya dengan memandangi sebuah boneka. Keesokannya, Kaito menemui seorang narasumber untuk memberikan informasi yang sedang Kaito butuhkan. Narasumber berkata baru-baru ini Korea Selatan mengangkat masalah wanita penghibur dan memicu ketegangan lebih lanjut yang tidak perlu di antara negara kita. Lalu Kaito menanyakan apa yang sedang diteliti sekarang tentang masalah ini. Saat ini yang sedang difokuskan adalah yurisdiksi hukum. Semua itu dilakukan untuk mengontrol apa yang dilakukan broker perusahaan swasta. Dan fakta sederhana adalah mereka yang mengorganisir apa yang disebut wanita penghibur. Kemudian Kaito bertanya apa yang akan dikatakan kepada kritikus tentang hal tersebut. Cukup ini militer dan pemerintah tidak tahu bahwa wanita dipaksa untuk melayani nafsu para om-om sange. Oleh karena itu teori seputar dukungan tidak dapat membawa bobot yang nyata. Ada banyak pria pemberani yang membutuhkan pelepasan seksual yang diperlukan moral mereka. Lalu malamnya Kaito kembali mengajak Tomiki untuk berkimpoi. Di satu sisi, Tomiki berada di sebuah ruangan lab. Tomiki berkata bahwa ada yang rusak dengan dirinya. Iya, akhlaknya yang rusak. Teknisi berkata ada permasalahan di lensa matanya. Sedangkan di sisi lain, Tomiki juga bertemu dengan orang yang sama namun berbeda profesi. Mereka bertemu untuk berkimpoi. Sementara itu Kaito masih mengikuti medsos milik Kuniko. Kuniko kembali melakukan menceritakan karirnya kepada mahasiswa. Dan Kaito juga berada di tempat tersebut, namun Kaito menyembunyikan keberadaannya. Kuniko menceritakan tentang novelnya bahwa saat Kuniko mengulas buku itu, dia menyadari semua atas kembali ke tema yang sama. Namun, ketika Kuniko melihat keberadaan Kaito, dan Kaito pun langsung berhenti mengintip. Setelah itu Kaito kembali bermain permainan untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Kemudian Kaito kembali mengulang kembali artikel yang sudah dia buat. Namun saat Kaito menghentikannya untuk beristirahat, di sisi lain Nagisa juga sedang melakukan pekerjaannya. Dan pagi harinya Kaito kembali bekerja seperti biasanya. Lalu Kaito menghampiri Ayaka dan mengajak Ayaka untuk ikut bergabung dengan timnya. Belum selesai menjelaskan, Ayaka sudah mengetahui maksud Kaito. Namun Ayaka menolak untuk bergabung dengan Kaito. Kaito pun kembali ke meja kerja sambil murung. Kemudian Kaito juga berdiam diri dan juga menangis. Sementara itu Tomiki akan menjadi perawat. Setelah itu, Kaito menemui Yoshiro untuk meminta alamat rumah Kuniko. Tapi Yoshiro tak semudah itu memberikan alamat Kuniko karena Yoshiro menginginkan imbalan. Kaito mengetahui hal itu dan memberikan uang kepada Yoshiro. Barulah Yoshiro memberikan alamat Kuniko. Siangnya Kaito menyiapkan energinya untuk melancarkan aksinya. Namun sebelum pergi, Kaito merelakan dirinya sambil mengatakan dia tidak ingin keadaan menjadi seperti ini. Tapi dia tidak bisa mengabaikan apa yang telah membusuk selama ini. Bahkan, banyak yang akan mengatakan aku punya pilihan. Karena bayangannya telah menguasainya dan menggerogotinya. Kini, semua harapan Kaito sirna setiap menit. Semua energi terbuang percuma. Namun yang Kaito inginkan hanyalah melarikan diri dari permainan ini. Di sisi lain, Nagisa juga mengatakan seperti yang Kaito katakan. Awalnya, Kaito menahan dirinya namun sekarang, enggak. Hingga sekarang Kaito tidak bisa menahan bayangannya yang telah menelan terangnya. Setelah itu, Kaito menuju ke rumah Ayaka. Tiba di sana Kaito disambut oleh seseorang laki-laki teman kantornya. Seketika Kaito menusuk orang tersebut dan membunuhnya hingga tewas. Lalu Kaito menuju ke kamar mandi. Bahkan Kaito juga membunuh Ayaka setelah tak berdaya. Tak lupa Kaito melepaskan celananya dan memasukkan tit-titnya ke mulut Ayaka. Sementara itu Nagisa masih melakukan permainannya. Yang kemudian Nagisa bertemu dengan Yoshiro dan bosnya. Bosnya mengajak Nagisa untuk bekerja sama dengannya dan masuk ke level 4 berikutnya. Namun Nagisa menolaknya karena dia sudah menyukai hidup yang dia inginkan. Lalu Nagisa memberikan catatan yang bug yang dia dapatkan dan menandai beberapa perbaikan perkodean duniawi di game tersebut. Bos kembali mengajukan penawaran untuk Nagisa agar mengikuti tes dan memberikan analisa akhir. Tapi, Nagisa meminta bayaran 750.000 dan akan menyetujuinya untuk berbisnis. Yang akhirnya, bos pun menyetujui permintaan Nagisa. Sedangkan Tomiki akhirnya selesai diperbaiki dan dia dimasukkan data-datanya kembali. Kini kedua Tomiki saling berinteraksi untuk bergabung bersama. Kemudian Nagisa kembali melakukan pekerjaannya. Tak berselang lama ada seseorang yang menelponnya. Orang itu memberitahu kepada Nagisa bahwa ada virus di dalam Tomiki. Namun Nagisa tidak terlalu mengurusi masalah tersebut. Di sini pekerjaan baru Nagisa adalah pengalaman bermain game VR yang menyeramkan. Dan sekarang Nagisa sedang menguji perangkat lunak game tersebut. Sebelum menutup teleponnya, Shinya memberi pesan jika Nagisa bertemu dengan Tomiki. Maka,
mintalah Tomiki untuk menghubunginya. Di sisi lain, seseorang sedang berjalan menuju rumahnya Kaito, sedangkan Tomiki yang satu lagi masih memainkan jari-jari manisnya. Tiba di rumah Kaito, mereka pun saling bermesraan. Kaito memberitahu bahwa dia sekarang sudah memulai penulis novel barunya. Ketika ingin memainkan gamenya kembali, Nagisa kedatangan Tomiki. Nagisa memberitahu bahwa sekarang Tomiki sedang dicari oleh Shinya. Namun di sini Tomiki diam saja. Lalu Nagisa mempersilahkan Tomiki untuk masuk karena ada sesuatu yang akan dibicarakan, dan sesuatu itu tentang masa depan mereka. Akan tetapi seketika Tomiki mengeluarkan pisau dan menusuk biji Nagisa. Tak cuma itu saja, Tomiki juga merobek leher Nagisa hingga Nagisa pun tewas. Setelah itu Tomiki melanjutkan game yang dipermainkan oleh Nagisa. Saat itu Tomiki sedang menuju kafe di mana Kuniko dan teman-temannya bertemu. Tomiki memandangi Kuniko dengan tatapan yang tajam. Namun di saat itu Kaito berkunjung ke rumah Kuniko. Sebelum itu, Kaito menghubungi Kuniko terlebih dahulu agar Kuniko menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan Kaito. Untung saja Kuniko mempunyai waktu sebentar untuk menemui Kaito. Kemudian Kuniko membuatkan minuman untuk Kaito. Di saat itu Kuniko teringat bahwa Kaito adalah penulis yang hebat ketika mengerjakan majalah di kampusnya. Lalu Kaito berkata bahwa hal tidak selalu berjalan seperti yang kau inginkan. Setelah itu Kuniko bertanya kepada Kaito. ね、どうして先月の同窓会来なかったの？ Kaito menjawab bahwa dia sedang sibuk karena memenuhi tanggal waktu. Kuniko bertanya kembali apa tujuan Kaito menemuinya. Sebelum menjawab, Kaito mengingatkan Kuniko sebelum Kuniko berangkat ke Eropa, dan Kuniko memberikan surat kepada Kaito. Sedangkan Kaito bertanya kutipan terakhir pada surat tersebut. Sampai sekarang Kuniko belum bisa melupakannya. Apa yang Kuniko ketahui tentang kesedihan di dalam diri Kaito dan apa yang diketahui tentangmu. Namun, Kuniko berdalih siapa yang awalnya menulis itu. Orang itu adalah Kafka. Menurut Kaito, Kuniko menyukai Kafka. Tapi Kuniko tidak pernah mengatakan cinta karena Kuniko hanya sekedar mengagumi tekniknya. Setelah itu Kaito mendekati Kuniko dan seketika Kaito mengambil panci yang kemudian memukul ke Kuniko. Lalu Kuniko dibawa ke tempat yang agak luas. Kemudian Kaito juga berganti pakaiannya dengan pakaian seorang kaisar. Di sini Kaito memukul muka Kuniko hingga bercucuran darah. Kaito juga pergi mengambil pisau dari dapur dan Kaito menusuk-nusuk tubuh Kuniko. Tak lupa Kaito juga mengimpai jasad Kuniko. Lalu Kaito membawa jasad Kuniko ke kamarnya dan Kaito juga tidur di samping Kuniko. Sesaat Kaito keluar untuk mengambil pisaunya. Kemudian Kaito membuka lengan bajunya dan Kaito menyayat lengannya sendiri dan Kaito juga meninggoy. Di saat itu kita diperlihatkan masa lalu Kaito dengan Kuniko yang begitu serasi. Kuniko membacakan isi surat tepat di hadapan Kaito. Kaito juga berkata kita harus berdiri di depan satu sama lain sebagai penghormatan, yaitu sebagai cinta sebelum mereka masuk ke neraka. Seketika Tomiki mendatangi jasad mereka dan melihat mereka yang sudah tewas. Kini hanya tersisa Tomiki seorang diri, yaitu perempuan cantik dan pelacur, dan tamat. But this fire will burn, this fire will burn. Oke, seperti itulah story dari film Colonel Panic. Bagi kalian yang filmnya mau diceritakan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang bisa kalian lakukan. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.